Let's kepo. Lid, kamu ngapain ini? Jangan seperti bajingan tolol ini loh. Ngopo cok? Malah toh iki dadinan. Taruh dulu aku ya. Ngopo tuh? Enggak, aku tadi ngomongin bajingan tolol. Itu karena beberapa waktu lalu ada salah satu orang yang mengeluarkan statement itu untuk mengkritisi salah satu orang yang lain. Gimana? Tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu kan? Aku juga nggak tahu. Tapi alangkah lebih baiknya daripada kita ngobrolin soal bajingan tolol ini salah karena ini agak riskan. Kita panggil ahlinya aja ya. Oke, 1, 2, 3. Rebutan bajingan ini. Kesini aja. Ini nggak ngasih fasilitas tempat duduk lu. Maaf ya, ada. Ini bosnya ngirit. Jadi kita hari ini kedatangan Mas Nofri. Beliau adalah sosiolog dan Mas Dimas yang ya kita tahu sendiri beliau adalah peneliti populasi antar pengamat IKN juga. Jadi tadi kita ngobrolin soal perbajingan tolol sebenarnya. Kalau nggak usah megang-megang gini gimana sih? Biar lebih akrab gitu. Biar lebih akrab. Jadi tadi kita ngobrolin soal apa namanya bajingan tolol. Itu sebenarnya pantas nggak sih dikeluarkan oleh seseorang untuk apa ya menilai kinerja seseorang yang lain. Emang itu bentar, emang konteksnya tuh gimana? Konteksnya adalah kita langsung bicara kasusnya aja ya. Iya. Kasusnya adalah Pak Jokowi itu sudah berkeliling untuk menawarkan investasi ke beberapa negara dan salah satunya yang terakhir kemarin di Cina kalau Mas kalau nggak salah ya. Dan sudah dapat investasi kan. Nah dari sikap beliau berkeliling ke berbagai negara ini kemudian ada seseorang yang mengeluarkan statement bajingan tolol atas manuver Pak Jokowi. Kalau menurut Mas Nofri, apakah pantas atau seperti apa bajingan tolol ini? Ya sebenarnya gampang secara ini aja lah, sederhana. Kalau misalnya kamu punya adik, punya anak, kemudian kamu sebut, bajingan tolol, perasaannya gimana? Tergantung sih. Tergantung konteks. Aku sama Olive Bajingan ini Olive berarti. baru ngegame. Kemudian saya kasih kata-kata perhatian bajingan tolol, beliau dia tidak marah. Iya sih. Biasa aja kan. Iya. Kalah siapa jadi game ya? Oke. Ya memang kalau itu kan bahasa ya, bahasa dalam komunikasi yang diciptakan oleh atau dikonstruksikan secara sosial, artinya diciptakan bahasanya dan diciptakan maknanya oleh masyarakat. Dan itu dari fase-fase historis berbeda-beda. Nah pada awalnya memang bajingan tolol itu dari ada satu penelitian itu menyebutkan dari kata mbah jingan. Jadi Mbah jingan? simbah yang namanya jingan. Dan dia iya, Ada ya nama itu jingan ya? zamannya era sebelum Sultan Agung gitu ya. Oh. Udah lama banget. Jadi itu untuk menyebut nama yang kemudian dipakai untuk menyebut nama pengendara sopir apa? Gerobak. Nah, kemudian maknanya ya diterampil, cekatan dan lain sebagainya. Tapi kemudian karena di zaman Belanda masuk itu ya, sopir atau yang tingkat rendah itu kan sering direndahkan gitu ya. Maka dasar bajingan gitu, bajingan kelas bawah gitu ya. Yang kemudian maknanya berubah menjadi umpatan, bajingan atau hinaan, ejaan gitu. Jadi bajingan itu yang dikonstruksikan sampai sekarang adalah umpatan. Berarti yang dipakai dalam konteks hari ini adalah bajingan dalam hal mengumpat. Ya, makna sekarang ya nggak tahu 10-30 tahun ke depan, tapi kalau sekarang memang itu umpatan. Maka dalam tradisi secara umum dalam keluarga-keluarga Indonesia nggak ada itu anak-anak diajarkan bajingan tolol, kamu nggak ada. Ya, paling cah bagus, anak cakep kan gitu. Nggak ada bajingan tolol. Karena itu umpatan, makna sekarang ya. Jadi maknanya adalah untuk mengejek, menghina sebagai orang yang melakukan kejahatan. Makanya di kamus bahasa KBBI lah ya, itu maknanya penipu, ya penipu, penjahat dan lain sebagainya. Ya itu sih yang mana bro. Jadi kalau seseorang menggunakan istilah itu, bahasa itu yang disematkan pada seseorang ya konteks maknanya sekarang, nggak bisa dikontekskan pada masa-masa lalu enggak. Ya, jadi secara sosiologis kan di situ ada panggung, ada interaksi di antara orang-orang yang hidup di zaman sekarang. Ya berarti maknanya ada di zaman sekarang. Jadi
Kalau bagi kita ya kalangan sosiolog itu umpatan. Umpatan. Berarti dalam konteks yang berita yang aktual ini beliau sedang mengumpat kepada kinerja dari presiden. Ya itu sih ya kalau dalam pengertian sosiologi ya. Gak tahu kalau dalam pengertian ini kebetulan pakai bentar, aku tadi melihat seperti agak ngeri ya kaosnya. Kaosnya lagi. Oh. Tahu saya. bagus sih ditutup apa dibuka Presiden. nih? Tutup apa buka? Segini aja. Oh segini aja. Siap. Tengah aja. Kalau Mas Dimas gimana Mas? Ya benar. Itu yang ngomong siapa? Pak Rocky Gerung. Inisial RG itu. Iya. Rofi Gedung. Rocky Gerung. Rofi Gedung. Rocky Gerung ya. Gedung. Rofi Gedung. Aduh, gedung apa Mas? Nah, itu apa tadi pertanyaan? Enggak. Kalau Mas Novi tadi kan menjelaskan bahwa penggunaan bajingan tolol dalam konteks hari ini itu adalah umpatan, berbeda dengan konteks yang historis zaman dulu. Nah, kalau Mas Dimas itu menilainya seperti apa? Si gedung ini tadi. Mungkin ini ya, kadang penggunaan bahasa untuk mengumpat atau mengkritik, dia sebenarnya mengkritik sebenarnya kan, sebenarnya mengkritik. Cuman itu menjadi seolah-olah masalah besar ketika sebenarnya misalnya Anto sama Olive ya, bajingan tolol. Kalau punya hubungan yang akrab itu tidak terasa menyakitkan. Biasa aja. Itu menunjukkan keakraban. Iya kan? Orang Jawa Timur cacu aja. Tapi kalau orang Jawa Timur ke mana misalnya Sumatera, "Woi, cuk," gitu kan. Ya dia dipukulin lah itu kan. Apalagi belum kenal ya. Waktu datang ke wilayah orang cacuk ya. Cacu gitu kan. Bahaya Makanya ini kita harus lihat posisi masing-masing ini seperti apa gitu ya. Saya coba ngelihat kemungkinan-kemungkinan yang lain. Jangan-jangan sebenarnya antara Pak Rofi Gedung dan Pak Jokowi ini mungkin juga sebenarnya berteman. Oh iya benar ya. Kita kan nggak tahu konteks itu ya, sosialnya bener. mereka Iya. gimana. Mungkin berteman juga, kita nggak tahu aja. Mungkin ya kan? mereka berteman saking akrabnya terus saling mengumpat. Betul. Sedangkan yang di luaran sana termasuk mungkin ya kita ini Iya. merasa apa Jadi kalau sih mereka gitu. ketemu mungkin panggilannya, "Hei, Cuk, gimana Iya, kabarnya, Cuk?" jangan-jangan Jangan gitu ya. Jangan-jangan begitu, gitu ya. Ya tapi ini perspektif yang lain aja. Yang lain ya. Iya, Tapi boleh lah. lebih ke apa ya? Mungkin memang Pak Rofi ini ya jelas sedang mengkritik lah. Dan kritik itu dalam dalam demokrasi itu kan biasa. Hal biasa. Memang yang kemudian menjadi menyakitkan kata-kata bajingan dan tololnya gitu ya. Tadi saya kira ini ada dua narasumber saya, bajingan dan tolol. Kita muncul. Aku bajingan. Bajingan yang mana yang tahu mana? Yang mana Lip? Mau pilih yang mana? Enggak ada pilihan. Enggak ada pilihan. Kalau pilih Iya. yang mana? Itu semua Tapi aku punya Makanya gini, tadi kan dalam konteks kritik, aku setuju. Jadi kritik itu kan ruhnya demokrasi. Betul. Tanpa kritik demokrasi nggak bisa bekerja. Fungsi-fungsi institusi, elit-elitnya menjadi lemah gitu ya. Fungsi pelayanan publik dan lain sebagainya. Namun ada perspektif dalam demokrasi itu begini, tidak boleh ada kekerasan di dalam proses praktik demokrasi. termasuk kekerasan verbal itu Termasuk kekerasan. Jadi kekerasan itu kan ada dua, kekerasan fisik, gitu ya. Itu. Sana. Nyambung. Nyambung. Oke. Kamu ke sana. Jangan. Mau disebutin. Udah. Kemudian kekerasan verbal, Yeah. kekerasan komunikasi, stigma, menghina dan lain sebagainya. Itu akan merusak demokrasi. Kenapa? Apalagi yang mengatakan adalah elit. Bagaimanapun RG itu adalah elit sosial. Artinya orang yang berpengaruh di dalam bahasanya itu ya, orang-orang sekitar atau orang yang memang setuju pemikirannya kritis ya. Kritis itu persoalannya adalah pengaruhnya terkait dengan penggunaan kekerasan. Jadi ketika berbeda kemudian mudah menstigma orang lain. Oh itu bajingan itu. Oh itu asu. Itu kan jadi persoalan gitu ya. Nah, maka aku sih menyebutnya sebagai produser kekerasan. Jadi ya aku sebutnya Rocky Gerung itu menjadi produser kekerasan. Artinya dia mengajarkan pada generasi sekarang
untuk menggunakan kekerasan itu biasa aja. Padahal dia kekerasan itu kan, kalau kita bicara konsep kekerasan itu otoritasnya ada di negara saja. Itu pun diatur gitu ya, dibatasi. Dan apalagi di dalam konteks kehidupan sehari-hari gitu ya, jangan sampailah komunikasi kekerasan itu dipakai dalam praktik demokrasi, karena itu pasti merusak. Jargon Habermas itu, filosof gitu ya, dia mengatakan kekerasan itu sudah pasti akan menghentikan demokrasi. Berarti sebenarnya itu lagi ngajarin publik bahwa ini hal yang biasa nih, normalisasi. Normalisasi gitu ya. Menurutku, jadi kemudian ketika kekerasan itu yang dipakai komunikasi, nanti orang jadi nggak rasional. Kekerasan itu kan bahasanya sosiologi itu kan means and ends, alat dan tujuan. Jadi itu termasuk cara gitu ya. Kekerasan itu cara. Kalau terbiasa menggunakan kekerasan sebagai cara, ya nanti beda sedikit pakai kekerasan. Jadi yang nggak boleh. Ya alhamdulillah banget dia pindah, aku deg-degan dari tadi. Ya, betul mas. Aku sih gitu sih pendapatku ya. Aku sih gitu. Tapi sebenarnya di luar apakah si tokoh elit ini mengajarkan mengumpat itu adalah sebuah normalisasi untuk mengkritisi. Tapi sebenarnya yang dikritisi itu apa sih sebenarnya? Apakah kinerjanya atau proses investasinya atau apa sebenarnya? Kalau kita lihat gerilya Pak Jokowi kan sebenarnya kan di akhir kan di Cina kemudian dapat investasi. Sebenarnya kan itu sebuah prestasi. Kenapa harus dikritisi? Apa sebenarnya yang dikritisi? Apanya Mas Dimas? Apakah pembangunan IKN yang mandek nggak sih Mas Dimas? Enggak ya? Mandek sih enggak, cuman memang dia agak sedikit mungkin jalan di tempat. Lemot. Apa sih? Beda Mas. Kabarnya pembangunannya udah 20% gitu. 20%. Ya, ya soal IKN ini kan sebenarnya orang akan tetap bertanya-tanya, ini jadi apa enggak gitu ya. Tapi secara aturan memang harus jadi kan? Harusnya jadi. Sudah jadi undang-undang ya. Sudah jadi undang-undang. Tapi peluang-peluang untuk membatalkan itu kan bukan tidak ada, karena itu bukan amanat konstitusi, tapi itu adalah kesepakatan partai politik di DPR. Bagi sebagian orang ya, kalau pakai perspektif kepastian hukum, dia harus tetap berjalan, harus tetap berjalan. Sebagian lain mungkin akan melihat, oh enggak, ini masih bisa dirubah gitu ya. Nah mungkin diubah, yang tidak jadi pindah maksudnya. Diubah bukan dirubah. Yeah. Beda ya? Beda. Dirubah itu hewan. Dirubah. Diubah. Benar. Ya itu nanti kita lihatlah hasil pemilunya gitu. Lebih kemana nanti Tapi partai kalau politik. harapan masyarakat tuh setinggi apa sih? Apakah mereka tuh sebenarnya setuju dengan IKN atau mengkritisi? Hasil survei. Populi Center ada survei nggak ya? Ada. Nanti silakan dilihat di sini ada. Hasil utamanya apa? Menurut masyarakat sebagian besar Mayoritas masih menginginkan kok. Menginginkan ya? Ibu kota dipindah gitu ya. Karena mungkin sudah terlalu lama ya Pulau Jawa itu jadi aktivitas seluruh Nusantara itu aktivitasnya di Jawa. Kemudian ada presiden yang kemudian punya keinginan untuk menggeser itu lebih ke sentral, ke tengah, lebih adil mungkin untuk pemerataan ekonomi, pemerataan dan sebagainya. Mayoritas sih masih setuju aja. Tapi ada kemungkinan, ya ini tadi Mas Dimas nyinggung soal bahwa keputusan itu juga masih bisa untuk diubah ya. Artinya memang kepemimpinan nasional ke depan juga sangat berpengaruh terhadap terbentuknya IKN atau enggak toh, Mas Novel? Iya sih. Sedikit banyak ya. Iya kan. Tapi kalau ada 3 kandidat, 2 mengatakan akan melanjutkan, 1 berdasarkan undang-undang. Ada 1 yang berarti yang abu-abu itu. 1 abu-abu ya. Siapa itu? Ya yang abu-abu. Yang abu-abu, bukan yang hitam. Abu-abu itu berarti seragam SMA. Anes. Aneh. Siapa itu? Siapa itu? Teman kita Anes. Temannya RG. Yang 1 itu. Temannya RG. Namanya Anes. Aneh apa? Aneh. Annex kan merek ini kan? Apa itu? Oh, no. Raket. Annex. Ini dari tadi udah ngomongin ini capres-capresan boleh. Sepertinya diskusi yang lain aja nih soal capres. Dia juga pakai kaos. Ini bukan endorse ya? Hah? Endorse lah. Oh, endorse. Oke. Siap. Ya kali gue sengaja pampang-pampang gini di Mbak endorse. Oke, udah kalau gitu daripada
diskusinya semakin melebar. Sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa di Let's Kepo selanjutnya. Let's Kepo. Let's Kepo.